Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari Polsek Medan Labuhan menjelaskan kronologis kejadian kasus viral tentang penganiayaan yang terjadi pada tanggal 19 November 2025 dengan pelapor adalah istri korban sendiri yang berinisial II, yang melaporkan kejadian penganiayaan terhadap korban yang dilakukan oleh saudara kandungnya sendiri atau abang kandungnya yang berinisial SP, yang mengakibatkan korban II luka patah di lengan kiri. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2026 dilakukan penangkapan terhadap terlapor. Adapun kronologis maupun modus operandi serta motif yang akan dijelaskan oleh Bapak Kanit Reskrim. Baik, untuk kronologis kejadian penyidikan yang kami lakukan antara II dengan Saiful Bahri, yaitu pada hari Rabu tanggal 19 November 2025 sekira pukul 14.00 WIB, tepatnya di Jalan Veteran Gang Melur, Desa Manunggal, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang. II datang bersama temannya dengan niat untuk membersihkan lahan milik dia dari kepunyaan almarhum abangnya. Kemudian pada saat ini datang bersama temannya, tiba-tiba si terlapor SB langsung melakukan pengejaran. Dia melihat dulu, keterangan dia melihat dulu di CCTV, keluar dari rumahnya terburu-buru langsung melakukan pengejaran terhadap II. Nah, pada saat pengejaran itu dan mengambil sebuah balok, mencoba untuk melakukan pemukulan terhadap II, namun terhalang dengan pagar. Nah, kemudian II mencoba melakukan perlawanan terhadap abangnya, kemudian abangnya terlibat emosional dan keluar dari pagar itu memukul tangan si II, kemudian II menangkis dengan tangan kiri. Nah, setelah menangkis tangan kiri itu, II langsung terkapar. Kemudian dari keterangan ini, II dibawa ke rumah sakit. Itu. Kalau untuk ini sendiri, Bang, sengketanya itu sejak kapan? Perlu kami jelaskan berdasarkan data dari kepolisian yang kami peroleh bahwa pada tahun 2022 si terlapor juga ada melakukan permasalahan objek yang sama. Kemudian tahun 2023 juga kami temukan data di kepolisian, dan tahun 2002 ini dari Polres Pelabuhan Belawan melakukan pengiriman kedua-dua ke jaksa, dan hasil penyelidikan kami bahwa beliau dipidana. Kemudian pada tahun 2002 juga pernah terlapor ini menjadi tersangka di Polsek kita Medan Labuan, dan kita melakukan mediasi, itu terlaksana. Nah, pada tahun 2025 terjadi lagi kembali peristiwa objek yang sama, sehingga kami melakukan penyidikan sesuai dengan prosedur hukum. Jadi terlapor ini sebelumnya memang sudah pernah melakukan tindak pidana. Berdasarkan data kepolisian ada 4 LP dengan yang kita sidik, 1 divonis. Ya. Tapi semuanya ini terhadap saudara kandungnya sendiri. Ada 1 yang tidak saudara kandung, 3 saudara kandung. Ya. Untuk ini kan kasusnya ini bergulir dan dikaitkan dengan kasus Sleman, korban dari tersangka. Menurut Bapak sendiri kan kasus ini apakah sama? Jadi setelah kami tadi melakukan supervisi dengan pihak Pitkob dan wasidik daripada Polda Sumatera Utara, dan juga dihadiri oleh ahli pidana, saya sendiri, kami telah berkesimpulan bahwasanya dari fakta-fakta yang dipaparkan oleh penyidik, bahwasanya telah memenuhi
bukti permulaan yang cukup untuk ditetapkannya sebagai seorang tersangka. Dan kalau kita kaitkan dengan kasus Sleman, sebenarnya ini tidak sama, itu jauh berbeda. Karena kasus Sleman itu adalah adanya suatu pembelaan terpaksa, ya, membela diri terpaksa yang spontanitas sifatnya. Kalau ini kan dia tidak ada perlawanan daripada si korban, tapi dia melakukan penyerangan karena mungkin terdorong rasa emosinya sendiri. Jadi jelas kalau menurut pandangan kami, dan kami berkesimpulan tadinya, ini kasus sudah bisa ditingkatkan untuk disempurnakan semua berita acara dan alat bukti yang lain, dan untuk dikirimkan kepada jaksa, untuk dilimpahkan kepada jaksa, akan dipersidangkan di pengadilan, dan juga tentu ini jelas kami tegaskan kembali, tidak ada dan tidak ada persamaannya dengan kasus yang di Sleman. Demikian menurut kesimpulan kami semua. Terima kasih. Pak, kemarin sebelumnya untuk kasus ini sudah pernah dimediasi oleh kepolisian. Oh, dari pengalaman dari 4 LP ada 3 yang kita mediasi. Kemudian ini memang tidak kita mediasi, tapi pada saat dilakukan penyidikan kita coba melakukan mediasi dengan alasan sosial. Tapi mediasi itu yang kita fasilitasi tidak terlaksana.